Jadi kuasa hukum Kak Novianti, mungkin gimana Pak Jendra? Tapi saya mohon kan nggak ada lagi media bertanya lagi besok sama saya, Mas. Udah, ini udah ke 40 media nih. Ya, kemarin tuh ada hampir 20 juga, sekarang muncul lagi. Kemudian malam juga saya disamber juga ya. Karena kalau seandainya sampaikan lagi masalah ini nanti, oh ini lagi, apa nggak ada berita yang lain lagi? Pagar laut kayak dan lain sebagainya, kan masih banyak tuh. Novi lagi. Baik, jadi begini ya. Sebelum saya berangkat ke Surabaya, ya, sebenarnya saya sudah sampaikan di media ya, pada rekan-rekan sekalian kok, bahwa ini kan masalah private, ya. Masalah private itu mbok ya di keep lah. Ini kan usulan masalah person to person. Kalau seandainya di apa yang rugi siapa? Yang rugi kan kedua belah pihak dan keluarganya. Kan gitu. Nah, sampai saya rela pada saat itu secara pribadi loh ya, udahlah saya yang minta maaf lah kepada pihak Heri Kunchoro supaya semua close, tutup, jangan ada lagi masalah lagi, karena kan menyangkut kepada harkat martabat daripada seseorang, baik Novi maupun Haka sendiri. Saya jujur, saya merasa kaget. Sebaru saya ngomong kayak gitu, besoknya muncul, ya mohon maaf Pak Nyoman ngumpul dengan berapi-api, memberikan somasi dengan segala macam. Loh, kok Nyoman kok muncul memberikan somasi? Ada apa lagi? Saya pertanyakan tuh, kenapa seperti itu? Walaupun disampaikan pada saat itu, karena Pak Riki itu kan orang tua yang bijak untuk mengclose situasi. Lah kalau sudah orang bijak yang mengclose situasi, ya berarti ikutin dong. Nanti kan jadi terbalik ya, kalau saya orang bijak, terus Bapak orang apa? Kalau dibalik itu mana? Hanya otaknya soal wasit, buktikan segala macam. Saya jujur ngomong aja, saya kecewa. Dan saya juga nggak ngerti ya. Pada saat mau berangkat umroh, saya sudah tanda tangan surat kuasa ke Pak Nyoman. Saya nggak ngerti loh. Disna juga nggak ngerti. Disna juga mundur loh ya. Ya. Udah cabut Disna ya. Ya. Jadi kita membuktikan bahwa kita harus profesional. Disna saya cabut. Kenapa cabut? Inilah penghargaan terhadap sesama pengacara sama lawyers. Nggak boleh. Seandainya kalau kita mau masuk itu tanyakan dulu apakah sudah ada lawyersnya, apakah sudah tidak ada persesuaian, cabut dulu baru kita masuk. Nggak boleh begitu. Nah, yang sialnya ya ini. Ya Mbak Novi juga harusnya juga tahu menghargai orang, menghargai para pengacara yang mengawal dia ya. Setara Disna mundur, saya nggak bertanya entah apa ya, kenapa kamu mundur, sama dia juga nggak ngerti juga, sama Ari itu ya. Lah saya kurang apa coba, saya nggak dibayar loh, saya kena amal kemanusiaan aja saya lakukan tindakan itu, tapi kekecewaan muncul pada saya. Saya berangkat ke Surabaya, tapi saya berangkat ke Surabaya sebenarnya tidak ada hubungannya atau relevansi dengan peristiwa ini, karena saya lagi menangani case di Surabaya, ketemu dengan Direskrim, dengan Kapolres Jombang. Saya bersama-sama dengan Pak Egy Sujana ya ke Jawa Timur. Ya kebetulannya dengan bersamaan ya saya ketemu dengan Heri. Heri tahu saya ada di Surabaya dari adik saya, jadi itu garis rumah orang tuh adik saya tuh ya. Biar tahu ya. Disampaikan bahwa Bang Riki ada di Surabaya, ketemu lah kita ngobrol. Ngobrol saya di kamar sama dia. Saya bertanya dong ya, Her, kamu kenapa sih kok ngotot terus, kok minta supaya minta maaf secara tertulis segala macam, kemudian kok nggak terima dengan situasi kondisi ini, kemudian kau disomasi, kamu tantang, ada apa sih sebenarnya? Perjalanan pertemananmu yang bersangkutan gimana? Ya akhirnya dia ceritakan lah semua. Memang sudah lama kenal ya. Jadi ke salah satu donasi juga untuk ODGJ ya. Nah, kalau Novi datang ke sana ya sering dilayani lah dengan krunya ya, Pak tinggal di apartemen atau di hotel tuh dilayani sama Heri Kunchoro. Ya hubungan pertemanan itu cukup dekat lah gitu ya. Ya kalau begitu kenapa kamu ngotot banget? Ya, karena dia di-up Heri Kunchoronya. Nah, ini kan menyangkut pada harkat pribadinya juga, sampai dia tuh berantem sama istrinya tuh. Ditunjukin semua loh. Nah, mungkin Pak Riki nggak percaya.
Ya. Kenapa saya berani saya tantang? Ini buktinya. Dibuktikan lah, ditunjukin semua chat video pada saya. Saya memperhatikan sambil narik nafas juga di luar. Saya sudah nggak bisa bikin apa-apa lagi karena dataran fakta saya melihat itu semua. Memang apa yang disampaikannya itu ya faktor kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya akhirnya saya berpikir ya sudah Her, kau keep, tetap saya keep, suruh keep loh. Kau keep, nggak usah lagi banyak ngomong dan ini nggak perlu kau publikasikan kemana-mana. Apa yang kau ketahui ini pegang. Oke, sudah. Saya memang sudah janji memang mengundur. Setelah melihat ini semakin menguatkan diri saya untuk mundur. Maka setelah saya pulang ke Jakarta, saya kumpul dengan media kemarin itu juga ya. Sekarang dengan rekan-rekan, saya menyatakan mundur. Karena jujur saya tidak mau berdarah-darah di situasi yang tidak, istilahnya tidak apa ya, yang tidak domain saya lagi lah, kurang pantas lah menurut saya untuk saya tangani kayak ginian gitu loh. Saya membantu dia tuh pada posisi donasi, tapi kok merembet kemana-mana. Nah, akhirnya sudah tidak jelas, arah tidak jelas, konstruksi tidak jelas, hasilnya pun pasti nggak jelas. Yang ngapain saya harus berdarah-darah di sini? Sudah tidak sesuai dengan apa yang saya sepakati di dalam menandatangani surat kuasa tersebut. Akhirnya saya mundur. Ya, walaupun Mbak Novi bilang, Bapak ya saya menghormati keputusan Bapak, tapi tolong saya didukung terus dengan moral. Oh saya tetap dukung moral dan doa, saya bilang. Dan saya punya prinsip, apapun yang saya ketahui tentang dirinya, tentang diri Novi, sebagai pengacara yang gentle dan berintegritas, tidak akan pernah bocor dan lepas dari mulut saya. Karena itu adalah rahasia kepengacaraan kita. Kita harus menjaga betul-betul klien kita, apapun. Biarpun kita berseberangan, nah, kita sudah lagi nggak bersama-sama, saya tetap menjaga klien saya di hadapan saya, yang saya ketahui loh ya. Kalau yang tidak saya ketahui, saya nggak bisa jawab. Kira-kira gitu ya. Pak, berarti kalau Bapak mundur, setara juga mundur, proses dari somasi tersebut kelanjutannya seperti apa Pak? Ya silakan ya, saya nggak mau campur lagi. Kalau mau disomasi sama dia, itu hanya pesan saya itu aja. Ya pesan saya cukup dalam, hentikanlah somasimu itu. Sudahlah, ini masalah private. Terus kalau somasi nanti berbalik kepada dirimu. Kan nggak lucu kalau berbalik pada dirimu saat pembuktian yang benar, akhirnya malu sendiri. Dalam bahasa saya itu ya. Nah, cermati media lah, netizen. Jadi itu aja. Jadi hentikanlah somasi itu. Karena somasi yang kalian lakukan itu tidak produktif. Tidak produktif dalam artian akan bertabrakan dengan fakta nanti. Kira-kira ya. Kalau haknya sendiri seperti apa Pak? Kalau haknya itu sebenarnya dia cool ya. Setelah saya lihat tuh dia cuma sangat mengecewakan bagi dia itu karena di-up itu ya, di-up di media, TikTok tentang masalah pribadi dia dan keluarga. Ya sampai istrinya nangis-nangis tuh. Ya. Kalau saya bilang istrinya cantik loh. Kan bekas artis tuh. Bekas penyanyi dangdut, saya baru tuh ini istrinya. Ya sudahlah, jangan, apakah media ataupun netizen ini nggak berpikir kalau kita angkat-angkat ini termasuk pengacaranya, apa nggak sama dengan menyengsarakan orang-orang yang di belakangnya nih, keluarganya, anaknya, istrinya, kerabatnya, lingkungan kerjanya. Sekarang Heri kan merasa dia bagaimanapun dia bos besar loh di sana, dia punya 10 klub malam di sana. Terus rekan kerjanya, anak buahnya, mukanya kan sudah nggak ada lagi gitu loh. Itu yang dijaga sama Heri sebenarnya. Lah makanya kalau kita nggak mau istilahnya tuh berdarah-darah di situ, ya nggak usah masuk klub malam. Itu aja kesimpulannya kan. Nah, Pak Raka sendiri minta solusi gak ke terkait kasus ini, misalkan abang sudah Diserahkan kepada saya. gimana? Nah, intinya tuh aku percaya dengan Bang Riki. Bang Riki ngambil kebijakan, saya percaya pasti akan mendapatkan solusinya. Yang penting Bang satu, jangan lagi ada up tentang masalah itu. Maka saya katakan close saja lah gitu loh.
Ini kan peristiwa-peristiwa yang sangat kalau diceritakan sangat menjijikkan gitu loh. Nggak layak, nggak pantas untuk dipublikasi terus. Kayak nggak ada kerjaan yang lain. Dia cuma ngomong gitu kok. Nah, ya udah kamu, yang penting kamu juga jangan banyak gerakan. Kamu diam, jangan membuat gerakan-gerakan tidak penting. Nah, Togar juga saya minta ya. Saya bilang sama Togar, Dek, udah sebentar dikip aja dulu, saya bilang. Kan tugas kita ini bukan untuk berperang aja. Kalau bisa mendamaikan orang, kenapa tidak? Kan gitu. Jadi jangan pengacara taunya kalau mana lawan langsung sikat pokoknya sampai mati gitu kan. Ini pengacara nggak bener gitu loh. Nah, kalau pengacara yang bener itu, kalau bisa dimediasi, kenapa tidak? Kalau bisa dipersatukan, kenapa enggak? Kenapa harus mengajak perang terus? Gitu loh. Iya. Nah, jadi ini yang saya sangat sayangkan. Kalau tugas fungsi pokok kita ini adalah katanya tugas mulia. Tugas mulia harus bisa mengambil posisi yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang yang kita bela, juga terhadap orang yang berseberangan. Nah, kita wajib juga loh, supaya ini juga jangan terkebiri bagaimana baiknya. Kecuali kalau masalah kasus-kasus tertentu ya. Kalau kasus tertentu yang memang harus diungkap seperti tindak pidana korupsi, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu ya sudah, kita nggak bisa mengatakan nggak boleh. Tapi kalau kasusnya kayak gini, person to person kok, person to person itu kan tidak merugikan orang lain antara kedua belah pihak, dampaknya yang merugikan orang lain, kira-kira gitu ya. Jadi terakhir dari saya, setelah memutuskan mundur sempat memberikan pesan mungkin ke Novi. Saya udah pesankan sama dia, hanya pesan saya bilang, Dindaku ya, sampai tadi pagi juga nih, Dindaku, kamu fokus saja kepada pekerjaanmu, perjalananmu masih panjang, nggak usah terobsesi dengan peristiwa ini. Hanya satu pesan saya, kau jangan terlalu percaya kepada orang-orang yang dekat dengan dirimu ya. Pada saat bersamaan dia selalu membackup dirimu dan segala macam, pada saat sedikit slack dia akan menjatuhkan dirimu. Karena orang yang dekat-dekatmu itu oknum lah saya katakan tuh, dia punya kepentingan, bukan murni untuk membela dirimu, membentengi dirimu. Kalau dia membentengi dirimu, pasti dia tidak akan mengatakan jangan lagi layani itu, pasti dia ngomong itu. Tapi kalau orang yang suruh layani aja, perang aja, ini orang yang merusak. Saya udah ingatkan sama dia, jangan lagi. Udahlah, konten itu maju aja. Kalau kau memang bermain di ODGJ itu main aja terus. Tugas-tugas kemuliaan main aja lah. Fokus kamu, apalagi kamu baru pulang umroh, ya sudahlah. Lebih solehah lah. Ya. Jangan-jangan jadi pulang dari sana lah makin nggak jelas gitu loh. Semakin jelas. Ya syukur-syukur kau pulang dari sana tuh, bila penting kau udah pakai hijab aja. Kan gitu kan? Lebih mulia kan? Kira-kira gitu ya. Pak, sebelum mundur kan Novi juga ada permasalahan dengan Gary ya Pak, perihal audit yayasan. Ada sharing nggak dari pihak Novi ke? Ya pastilah. Ya kalau itu saya sudah sampaikan kepada Gary juga. Gary saya telepon loh ya. Itulah saya bilang tugas saya itu netral. Saya untuk bagaimana membuat situasional itu supaya bisa mengkerucut. Walaupun saya tahu itu perjalanan itu sudah tidak sesuai ya. Nggak ada sejarahnya mau apapun tuh, uang siapapun tuh masuk ke yayasan langsung keluar lagi. Itu namanya pencucian uang namanya tuh. Ya. Itu kan harus dipertanyakan kepada pemangku kebijakan di yayasan tersebut. Nggak bisa masuk langsung keluar. Ya seolah-olah dia sudah masukkan, tiba-tiba udah keluar lagi. Itu nggak boleh. Saya sampaikan sama Gary, kamu klarifikasi. Ada kan di wawancara itu, agar kau aman. Kalau kau tidak klarifikasi, berarti ada indikasi kau melakukan penggelapan. Ya faktanya diklarifikasi sama yang bersangkutan. Nah itulah hasilnya. Kalau seandainya bersesuaian, alhamdulillah. Kalau enggak ya silakan saja, yang berkeberatan silakan aja melakukan untuk mengajukan LP-nya. Nah, saya tidak menyarankan, tapi kalau pengen lakukan, lakukan. Nah, kalau masalah audit, nah ini biar diketahui, audit tahunan dengan audit khusus itu berbeda. Kalau yang masalah donasi ke NTT itu memerlukan audit khusus. Audit khusus karena ini kan dananya kan tersendiri. Audit khusus apa yang dia beli di sana, kemana peruntukannya, kepada siapa, berapa jumlah materinya. Dan ini berpotensi pada Kemensos. Beda lagi dengan audit tahunan. Kalau audit tahunan,
ya, biar diketahui media itu berarti Novi juga diaudit. Kenapa? Pada 2024 Novi kan masih ketua yayasan. Berarti termasuk dia diaudit dengan apa yang dia lakukan perjalanan uang masuk yayasan. Tapi kalau khusus untuk yang ke NTT yang diaudit itu kayak Gary tuh. Ya kita lihat aja lah, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Hasil akhir daripada keputusan pengadilan itu kita hormati aja kepada siapapun itu. Jangan usah kita perlebar lagi. Kalau harapan saya yang terakhir tuh kedua belah pihak itu dulu lah. Pecahkan masalahnya, ambil solusi yang terbaik terhadap kedua belah pihak. Clear masalah. Kira-kira gitu ya.